bagaimana sih cara untuk meregulasi emosi anak ini ketika tantrum? Kita ngomongin tantrum ya, sebenarnya tantrum itu pada usia di bawah 5 tahun tuh amat sangat normal banget Kak. Jadi bener-bener normal gitu ya, 4 kali normal. Sebenarnya normal banget, jadi mungkin bahkan anak yang nggak pernah tantrum itu perlu dicurigai juga. Kok dia sama sekali nggak pernah nih ya, perlu dicurigai kenapa kok dia nggak pernah tantrum. Apakah dia sebenarnya kurang bisa memaknai emosinya, apa dia tidak mempunyai emosi, bahkan itu kan juga salah satu bentuk gangguan mental gitu ya. Jadi kalau dia tantrum itu karena namanya manusia gitu, kita punya bagian otak yang mengatur bagian emosi, yaitu amigdala. Itu kalau misalnya manusia ya, itu pasti kan seumur hidupnya mengalami cemas, senang, bahagia, sedih, marah, bingung, takut gitu ya, itu pasti dialami. Kalau kita, itu kan kita tahu ya, aku sedih nih, aku marah nih, aku takut gitu. Tahu gitu ya, tahu sudah bisa melabel emosi kita, dan kita tahu kalau udah tahu kita lagi bingung atau takut, kita tahu harus ngapain. Kalaupun nggak tahu, kita bisa paling nggak mereduksi sendiri gitu ya, mulai dari relaksasi, atau nangis aja misalnya, atau makan banyak gitu buat menurunkan sendiri emosinya. Nah, anak kecil itu nggak bisa. Karena apa? Karena emosi yang datang kan begitu intens ya di tubuh dia, tapi dia tidak tahu apa itu yang perasaan kayak, kok kayaknya pengen mukul tuh apa, dia nggak tahu. Kok tiba-tiba sesak di dada, mata ingin menangis, dia nggak tahu. Jadi di sini peran orang tua, walaupun tadi tantrum sangat normal, tapi peran orang tua sangat penting untuk menentukan apakah kalau anak ini diajarkan menangani tantrum dengan baik, dia akan jadi bisa matang emosionalnya. Tapi kalau tidak diajarkan dengan baik, dia justru malah jadi terganggu kepribadiannya gitu. Justru karena normal, orang tua harus tahu cara handle-nya. Jadi kalau anak tantrum, yang pertama banget itu adalah dibantu melabel emosinya apa. Misalnya kayak, dia mau mainan nih ya Kak ya, banyak kan, lagi lewat mall, terus lihat mainan, mau itu. Terus kayak, dek, adik kan udah punya di rumah, nanti aja ya. Wah, ngambek langsung, wah gitu kan. Dia ngamuk tuh sebenarnya karena dia ada sesuatu yang sangat besar dalam dirinya, tapi dia nggak tahu itu apa. Dia cuma taunya pengen nangis nih, udah keluarin aja. Pengen mukul nih, dia pukul-pukul barang gitu misalnya, atau pukul kepalanya gitu ya. Nah di situ orang tua bisa membantu. Adek atau kakak, kamu merasa sedih ya karena tidak dibolehkan beli mainan. Iya bunda tahu kok, pasti nggak enak ya rasanya kalau pengen mainan tapi nggak dibeliin, pasti kecewa ya. Kita bantu labelin satu-satu nama emosinya. Ya udah nggak apa-apa, kalau mau nangis aja sampai sedihnya turun gitu. Jadi kalau anak tantrum di mall, temenin aja, liatin, tapi tetap ditemenin ya, bukan dihindarin gitu ya. Dia mau nangis 5 menit 10 menit nggak apa-apa. Kalau misalnya terlalu keras, tolong dipelan dikit ya suaranya, soalnya mengganggu yang lain gitu. Nggak apa-apa, nangis aja. Atau kalau misalnya dia mau dipeluk, nangis aja di pundak bunda, nggak apa-apa, nangis aja yang sampai adik puas, sampai marahnya turun gitu. Udah, dia kan nangisnya paling berapa lama sih ya, ada yang 15-20 menit gitu ya paling lama ya. Nah di situ orang tua juga harus sadar kalau anak tantrum itu kosongin aja pikiran kita gitu. Jadi kayak jangan ikut ke trigger. Walaupun saya tahu ini susah banget ya, karena saya juga cukup sering ke trigger dulu waktu anak tantrum. Tahu teorinya tapi aplikasi susah juga gitu ya. Terus tenangin lama-lama kan turun gitu kan. Ini namanya emosi negatif. Bukan emosi negatif. Emosi marah itu kan pasti kalau sudah dikeluarkan lama-lama turun, baru ajak bicara. Tadi adek sedih ya karena nggak boleh beli mainan ya. Maaf ya, bunda kali ini belum bisa beli mainan. Tapi tetap tegas kak, jangan dia tantrum itu turutin. Aduh, itu bisa jadi anak yang spoiled banget alias manja gitu ya. Nah itu sangat ngaruh lah ke kepribadian dewasanya gitu. Jadi nanti kali ini bunda belum bisa beliin, walaupun adik nangis seperti apa, bunda nggak bisa beliin karena dia punya di rumah dan itu pun belum dimainin. Nanti ya kalau adik masih pengen bulan depan deh, kalau adik misalnya bisa berhasil menghafalkan angka, misalnya kita kasih syarat, baru kita beliin. Emosinya, terus biarkan dia mengekspresikan rasa marahnya, baru dia ajak ngobrol baik-baik. Oke, tadi ngomongin emosi negatif, dan mungkin ada juga nggak sih emosi positif gitu kak? Atau mungkin ada bedanya antara emosi negatif seperti apa, emosi positif seperti apa kak? Boleh dijelaskan dulu. Jadi sebenarnya emosi nggak ada negatif, nggak ada yang positif kak. Tadi aku mungkin salah ngomong ya tadi ya, tapi emosi itu netral. Tidak ada positif, tidak ada negatif. Karena marah juga bisa positif kalau dia dalam kondisi melindungi dirinya. Misalnya ada orang yang pegang-pegang daerah pribadinya, dia harus marah gitu. Kalau kita bilang, lu marah-marah sih kok marah-marah terus sih, jelek banget deh. Itu anak nggak baik banget deh marah-marah. Nah nanti kalau dia dipegang-pegang daerah pribadi, dilecehkan secara seksual,
dia takut marah karena dia takut dijadiin anak yang nggak baik gitu kan. Jadi kita kalau melabel emosi bukan positif negatif, tapi emosi biasa. Jadi emosi itu marah, senang, sedih, bahagia, apa segala macam. Tapi emosi itu bisa destruktif, bisa konstruktif. Tadi saya bilang marah itu bisa destruktif kalau dia marahnya merusak barang, menyakiti orang lain, itu destruktif, menghancurkan. Tapi marahnya itu konstruktif saat dia marah untuk melindungi dirinya yang harus marah gitu ya. Atau misalnya dia dihina orang tuanya, dia harus marah bilang aku nggak suka kamu kayak gini gitu, kamu ngomong gini aku nggak suka. Itu marah yang baik gitu. Jadi marahnya cuma dua. Kalau emosi semuanya netral, nggak ada emosi negatif dan positif gitu. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin apa saja juga sih faktor yang mendasar yang berperan penting dalam upaya memahami perkembangan emosi anak itu seperti apa saja sih Kak? Faktor-faktornya yang mungkin mendasar itu Kak? Kalau faktor perkembangan emosi anak itu dipengaruhi oleh pertama dia untuk matang emosi kan dia pasti harus melalui berbagai pengalaman ya, kayak diperkenalkan emosinya, diajarin cara handle emosi, cara menyalurkannya juga, jadi jangan tahan-tahan juga ya, sama cara untuk cooling down kalau misalnya lagi emosinya sangat intens gitu. Cooling down itu bukan cuma emosi tantrum tadi Kak ya, kalau dia sangat senang sampai dijingkrak-jingkrak sampai apa juga mesti di cooling down juga. Iya Adi seneng banget ya, tapi bisa nggak kalau misalnya nggak usah lompat-lompat di kasur yang itu ntar takutnya rusak misalnya gitu ya. Coba kita senengnya kita loncat-loncat di lantai aja yuk, jangan di kasur gitu, nanti kasurnya bolong loh gitu. Itu juga kita harus bantu untuk mereduksi. Kalau itu berlebihan kita bisa bantu untuk turunkan sedikit gitu, walaupun tetap kita akui ya Kak emosinya. Nah tadi faktor-faktornya adalah kemampuan verbal Kak. Jadi kita bisa membantu dia melewati tantrum, kita bisa bantu namai kalau dia punya kemampuan verbal yang baik. Artinya dia tidak speech delay. Jadi kalau kita udah ngajarin dia segala macam, ini namanya sedih, ini emosi, tapi begitu dia tantrum dan dia speech delay, belum bisa ngomong, percuma. Dia kayak mau keluar, mau ngomong tuh susah gitu. Mau ngikutin mamanya ngomong apa tuh susah, akhirnya dia malah semakin tantrum gitu. Jadi kemampuan verbalisasi harus baik juga. Terus kognitifnya juga harus bagus. Karena kalau anak dengan mental disability, misalnya kayak yang IQ-nya jauh ya Kak, di bawah berapa, atau misalnya dengan Down syndrome gitu kan, mental disability ya Kak, itu juga lebih sulit. Itu harus ngomongnya sama psikolog yang untuk anak berkebutuhan khusus gitu Kak. Jadi itu memang tantrumnya mereka berbeda sama tantrum anak-anak pada umumnya gitu. Itu sih Kak. Oke, baik.